Ali Basya Abdul Mustafa Prawirodirjo lahir pada tahun 1808 dan wafat pada tanggal 17 April 1855. Beliau lebih dikenal dengan nama Sentot Ali Basya Prawirodirjo yang kerap dipanggil Sentot Prawirodirjo. Sentot adalah putra Raden Ronggo Prawirodirjo III dari istri kedua yaitu Garwo Ampeyan. Sentot Ali Basya Prawirodirjo merupakan salah satu seorang panglima kavaleri Pangeran Diponegoro yang paling hebat selama Perang Jawa, yaitu Java Hooryok. Pada awal meletusnya Perang Jawa 1828, Sentot masih berusia 12 tahun dan dipercaya memimpin pasukan berkuda berjumlah 400 orang. Ia memiliki keahlian berkuda ala Mataram, yaitu kedua lutut kaki menjepit badan kuda sehingga kedua tangannya bebas memainkan senjata seperti memanah, melempar tombak, dan menembak dengan senapan. Pada Desember 1828, Sentot meminta agar diberi kuasa untuk memimpin seluruh kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro di medan tempur, sekaligus diizinkan untuk menarik pajak secara langsung yang berarti mengabaikan pemerintahan Patih. Satu-satunya panglima perang Pangeran Diponegoro yang tak terkalahkan hanyalah Sentot. Tetapi sebenarnya kondisi pasukan Sentot sendiri sangat mengkhawatirkan, kekurangan bahan makanan dan logistik perang. Akhirnya, dengan perantaraan Bupati Madiun yang bernama Prawirodiningrat atau kakak Sentot sendiri, Belanda baru dapat berunding dengan Sentot. Hasil perundingan Sentot dan pasukan Panili berhasil dibujuk dengan syarat diberi uang 10.000 ringgit dan tetap memimpin pasukan Panili berjumlah 1.000 orang yang disenjatai dengan 500 pucuk senapan. Belanda akhirnya memenuhi permintaan Sentot. Pada tanggal 17 Oktober 1829, Sentot menandatangani perjanjian damai dengan Belanda di Imogiri. Pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot dan pasukannya masuk ke kota Yogyakarta ketika mereka melewati tanda penghormatannya. Sentot kemudian menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono V di keraton. Setelah itu, Sentot diberi pangkat mayor kavaleri oleh Belanda dengan gaji 1.000 ringgit per bulan. Pada tahun 1832, Sentot dikirim ke tanah Minangkabau oleh Gubernur Jenderal atau Komisaris Jenderal J. Van den Bosch untuk melawan pemberontakan para ulama dalam Perang Padri. Masa Perang Padri, Sentot dan pasukannya dicurigai membantu para ulama untuk memerangi Belanda. Maka, pemerintahan kolonial Belanda memindahkan Sentot ke Bengkulu. Sebelum menjalani hukumannya, Sentot diizinkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam pembuangan di Bengkulu, Sentot banyak mengajarkan ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Dan pada tanggal 17 April 1855, Sentot Ali Basya Prawirodirjo meninggal dunia dan dimakamkan di kota Bengkulu. Baiklah, terima kasih Bapak untuk waktunya siang ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Ya. Woi, ada yang rekam. Oke, kemudian Bapak sudah menjaga di sini sudah berapa lama? 17. Oh, jadi yang dimakamkan di sini tuh warga sekitar juga dimakamkan di sini. Terus tuh biasanya hal apa saja yang Bapak lakukan untuk menjaga makam ini? Atau membersihkan? Yo, Bapak di sini menjaga sendiri atau ada partner? Sendiri. Ya, Bapak menjaga makam ini secara sukarelawan atau ada gaji dari pemerintah? Sukarelawan. Kalau untuk sejarah singkat dari Pangeran Ali, yang Sentot Ali ini Bapak tahu? Ada juga dikit. Ya, bisa diceritakan sedikit? Ya kan bukan Pangeran ini diasingkan oleh Belanda di Kambal. Dia tahu sekitar. Ya, berapa lagi sama atau
ada di sana. Iya. Kalau part-time sekarang. Atau part-time. 1955. Iya, 1955. Iya. Di situ Bapak belum berapa? Oh, iya. Ada. Ada lebih ya. Untuk waktu penasihat ini, maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami ucapkan terima kasih Bapak.